Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novita Anggita Rahman, NIM 2024 1010 2003 dari kelas Jarkom E. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab 3 soal yang telah diberikan Asdos. Nah, soal yang pertama adalah lingkarilah dan jumlahkan collusion domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collusion domain dan broadcast domain. Nah, kita lanjut aja analisis. Nah, sebelum kita menganalisis collusion domain dan broadcast domain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari collusion dan broadcast domain tersebut dan bagaimana cara mengetahui broadcast dan collusion domain tersebut. Nah, apa sih itu collusion domain? Collusion domain itu adalah kumpulan dari perangkat LAN atau local area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain. Nah, tabrakan ini disebut dengan segmen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang broadcast domain. Broadcast domain itu dapat didefinisikan sebagai device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, untuk cara mengetahui collusion domain pada sebuah jaringan, ada 3 syarat, yaitu 1. Seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collusion domain. Kemudian setiap port pada switch terdiri dari satu collusion domain. Dan untuk setiap port pada router itu terdiri dari satu collusion domain. Kemudian kita bagaimana sih cara mengetahui broadcast domain? Ada 3 syarat juga. Yang pertama, setiap port dalam satu router itu terdiri dari satu broadcast domain. Kemudian yang kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan untuk yang ketiga adalah satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Selanjutnya kita langsung analisis saja, kita tentukan collusion dan broadcast domainnya. Nah, ini ada topologi yang telah disediakan di soal. Sebentar, saya akan oret-oret. Nah, kita berpatok pada 3 cara tersebut menentukan collusion domain. Yang pertama adalah seluruh port pada satu hub itu satu collusion. Di sini ada hub. Nah, ini satu collusion. Nah, kemudian ini juga satu collusion. Satu hub itu satu collusion. Kemudian setiap port pada switch itu satu collusion juga. Ini ada switch juga. 1, 2, 3. Kemudian ini juga ada switch juga. 1, 2, 3. Kemudian syarat yang ketiga adalah setiap port pada router itu satu collusion. Nah, di sini ada satu collusion. Kemudian kita beralih menentukan broadcast domain. Yang pertama adalah saya akan warnai kuning untuk broadcast domain. Setiap port pada router itu satu collusion. Sini satu collusion, satu. Kemudian satu switch itu satu broadcast domain. Satu. Kemudian satu hub itu satu broadcast domain juga. Sini. Nah, di sisi lain, dikarenakan hub itu meneruskan data ke switch, maka dari itu kita hanya hitung satu saja. Satu. Kita ganti warna. Dihitung satu. Satu saja. Maka dari itu kita simpulkan collusion ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk broadcast domain itu ada 1, 2, 3. Ada 3 broadcast domain. Seperti itu untuk menentukan collusion dan broadcast domain.
Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yaitu tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dalam jaringan tersebut. Nah, kita beralih ke topologi sebelumnya, kita analisis dia menggunakan topologi apa. Nah, di sini saya menemukan ini menggunakan topologi star, dan topologi tree, dikarenakan komputernya ini disusun secara bertingkat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan dari kelebihan dan kelemahan dari topologi tersebut. Nah, di situ kan saya menemukan topologi star dan topologi tree. Topologi star itu suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang. Kemudian untuk topologi tree sendiri itu gabungan dari topologi star dan bus. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dari topologi tersebut. Yang pertama adalah dapat dipakai pada klien, pada komputer server dan klien. Biasanya dalam topologi ini biasanya bisa dimuat dengan 30 sampai 40 user. Kemudian sangat ringan dalam maintenance, dikarenakan jika salah satu rusak, kita itu cukup melihat kabelnya saja, dan kemudian kita juga langsung merawat seperti hubnya, switch-nya, dan servernya. Kemudian untuk speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Kemudian yang keempat adalah dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Kemudian mudah dalam pengembangan. Dikarenakan topologi ini sangat mudah juga dikembangkan juga. Kemudian tingkat keamanannya, jaringannya tinggi. Kemudian kita beralih ke kekurangan dari topologi star ini. Banyak kabel yang dibutuhkan, tentunya banyak sekali kabel yang dibutuhkan. Kemudian hub dan switch perlu perawatan juga. Kemudian lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Kemudian yang keempat adalah biaya membangun jaringan lebih tinggi. Kita beralih ke topologi tree. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu, yaitu memiliki jaringan yang lebih besar tentunya, dikarenakan topologi tree kan berbentuk seperti pohon. Tentunya ini topologinya sangat besar, kemudian mempunyai akses segera, kemudian memiliki keterbatasan titik, kemudian yang keempat adalah memiliki manajemen data yang baik. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan, kemudian pengolahan tergolong sulit, biayanya juga lebih banyak, dan memiliki konfigurasi perawatan yang sulit. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3, yaitu faktor apa saja yang kita perhatikan dalam memilih topologi. Kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah biaya. Kenapa biaya? Kita dalam memilih sistem itu kita harus milih paling efisien dalam topologi tersebut. Semisal kayak di warnet, masa kita harus menggunakan topologi star, maka pengeluaran tersebut kan pasti otomatis banyak. Dikarenakan kan di warnet cukup sederhana, cukup membutuhkan klien dan server aja yang kecil, nggak terlalu besar juga. Kemudian kita memperhatikan kecepatan. Kenapa kita memperhatikan kecepatan? Dalam kecepatan, itu kita harus memilih kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian yang ketiga adalah ukuran. Kenapa? Dalam pemilihan topologi, kita harus memperhatikan sampai seberapa besar ukuran jaringan tersebut. Kemudian apakah jaringan tersebut memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Kemudian yang keempat adalah konektivitas. Kita harus memperhatikan apakah pemakai lain juga menggunakan laptop komputer itu perlu mengakses jaringan kita, seperti itu. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.